Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya yang tiada terhingga. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in wa atba'ut tabi'in, serta siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau dengan baik hingga yaumul akhir. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan membacakan Kutaib, ya, sebuah kitab kecil yang berjudul Asbabu Daf'il Uqubat. Ini menceritakan tentang sebab-sebab tertolaknya ukubat. Ukubat itu ya akibat-akibat, ya, akibat-akibat buruk dari perbuatan-perbuatan kita. Ada 37 halaman di sini, ya, di PDF-nya. Insyaallah ini sudah saya share ke Pasambas, ya. Mudah-mudahan nanti bisa di print dan dibagikan. Sebelum masuk ke materinya, ini ada pengantar, ya, dari Syekh Jibrin, dan ini insyaallah kita baca juga, ya. Ini pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'da. Segala puji milik Allah semata. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada orang yang tiada lagi nabi setelahnya, yakni Nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya. Fahadhihi risalatun katabaha ahadu talabatil ilmi. Ini sebuah risalah, ya, makalah kecil, ya, yang ditulis oleh salah seorang
thalabah ya. Ya ini seorang mahasiswa lah katakan ya. Wa dhamanaha mawdu'atin, dan isinya itu mengandung beberapa topik ya. Zata ahmiyatin. Topik ini sangat penting ya. Munasabatan liwaqi' hadhihi zaman, yang sangat tepat dengan fakta di zaman ini, fakta tentang umat Islam ini ya di zaman sekarang ini. Fatakallama fiha 'ala al-aqidati kat-tauhid wal iman. Maka penulis di sini berbicara tentang masalah akidah yang pertama, seperti tauhid dan iman. Wa ma yatba'u dzalika, dan beberapa hal yang mengikuti tema ini. Wa dzakara ba'dal a'malil qauliyah. Kemudian penulis juga menyebutkan sebagian dari amal-amal ucapan, kadu'ai wal istighfari, seperti doa dan istighfar. Wa bayyana fawaidahuma, kemudian ia juga menyebutkan faidah-faidahnya. Wa ma yatarattabu 'alal ghaflati anhuma, dan menerangkan juga apa akibatnya kalau mengalalaikan yang dua ini, yakni doa dan istighfar. Wa hasal 'abadil a'malil muta'addiyati, kemudian penulis juga mendorong kepada pembaca ya, untuk melakukan sebagian amal-amal yang muta'addi, yakni amal-amal yang manfaatnya itu berkelanjutan ya, bukan hanya dirinya saja tetapi bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Fi'liyatan atau maliyatan, apakah amal muta'addi itu berupa amal-amal yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, perbuatan dia, ataupun yang berkaitan dengan harta kekayaan, amal-amal yang berkaitan dengan harta kekayaan. Kal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, seperti amar ma'ruf nahi munkar, wa ta'ahudis sedekah, dan juga sedekah. Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu fi'liyah ya. Kalau sedekah itu maliyah ya, amal maliyah. Kedua-duanya muta'addiyah, yakni manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri. Kalau amal ma'ruf itu berkaitan dengan orang lain tentu saja. Demikian pula sedekah. Manfaatnya berkepanjangan, berkelanjutan kepada orang lain. Fa innan nasa bihajatin syadidatin ila ta'akkuli dzalika wa ma'rufatan ma yantajibih anhu. Nah, ini amal-amal yang disebutkan tadi ya, yang merupakan titik pokok pembahasan ini. Inilah yang akan menolak ya akibat-akibat buruk dari dosa-dosa yang dilakukan, baik dosa secara pribadi maupun dosa yang sudah umum dianggap wajar di kalangan masyarakat ya. Akibatnya itu mesti ya terjadi. Nah, inilah beberapa pokok pembahasan, berikut dalil-dalilnya insyaallah di sini. Kenapa hal-hal tersebut itu merupakan zat ahmiyatin yang memiliki urgensi yang tinggi ya, yang harus kita lakukan sesuai dengan keadaan umat sekarang ini. Jadi hajatin syadidatin itu
Umat ini sangat memerlukan ya hal ini, dan sangat mereka itu memerlukan juga pemahaman yang benar. Ya, ta'akkul itu supaya logikanya jalan gitu. Karena kadang-kadang logika kita itu ya sudah sangat terlatih untuk tidak mengikuti logika agama ya, sehingga kadang-kadang dianggap aneh gitu. Contoh misalnya ya, beberapa pembahasan di kitab At-Thariq ila Taubah gitu ya, manfaat istighfar adalah yang disebutkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara gitu ya, bahwa istighfar itu akan membawa hujan ya, Allah menurunkan hujan yang lebat. Coba kalau sekarang misalnya ya, kita umumkan kepada masyarakat ketika sedang kemarau misalnya ya, mari kita beristighfar semuanya, nanti akan turun hujan gitu. Kadang-kadang orang itu ya logikanya di mana katanya? Apa hubungannya istighfar dengan turun hujan? Nah, kan seperti itu. Sebaliknya kalau kita melarang misalkan jangan melakukan dosa terang-terangan lah gitu. Kalaupun terdesak gak kuat ya mau berbuat dosa sembunyi-sembunyi lah. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang memang terang-terangan berbuat maksiat gitu. Nah, mana maksiat yang sudah dianggap wajar dan terang-terangan misalkan dilakukan oleh masyarakat. Kalau kita misalnya mengatakan Anda semuanya kalau menyalahi Rasulullah SAW, beliau memerintahkan kita misalnya untuk membiarkan jenggot, untuk tidak menurunkan celana sampai di bawah mata kaki misalkan ya, seperti itu. Karena orang-orang sudah melakukan hal ini dengan sangat terang-terangan, menyalahi as-sunnah, menyalahi Rasulullah SAW misalnya. Coba kurangi musik, bukan tinggalkan, kurangi aja. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada bencana kepada negeri ini. Misal, waduh, terlalu jauh ini logikanya katanya. Apa hubungannya gitu? Antara nyukur jenggot misalnya dengan turunnya bencana katanya. Kepada umat ini misalnya. Nah ini hal-hal seperti ini bihajatin syadidatin ila ta'akkuli dzalik. Umat ini sangat perlu mereka itu untuk diberi pemahaman yang benar ya, sehingga logika berpikir mereka lurus gitu. Ya. Dan mereka juga harus diberikan pengetahuan ma'rifatan ya, supaya mengenal gitu. Mayan taju anhu, apa yang bisa menyelamatkan mereka gitu. Jadi problematika yang mereka hadapi, yang kita hadapi bersama. Ini maksud dari perkataan beliau ya, Syekh Jibrin. Wa hadzara minadh zulmi wat ta'addi ala haqqil ghair. Nah, juga penulis di sini
memberikan perhatian agar waspada kita ya terhadap kezaliman. Ya. Karena banyak dari kezaliman itu bukan hanya menyebabkan kegelapan di hari kiamat, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, ya. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat, tetapi juga akibat-akibat buruknya ya banyak yang kontan ya, dirasakan di dunia ini. Kesulitan, penderitaan, ya, bencana dan lain sebagainya. Itu diantaranya banyak yang disebabkan oleh kezaliman. Jadi kitab ini akan berbicara seputar itu. Seputar bagaimana menolak ukubat, ya, akibat-akibat buruk yang kita hadapi di dunia maupun nanti di akhirat, naudzubillah. Ya. Apa saja gitu yang bisa menolaknya. Nah itu di poin-poinnya di situ. Ya tadi ada doa, ada istighfar, ada amalan qauliyah, ada amal mutaaddi gitu ya. Dan ini memang sangat penting untuk dipahami dulu lebih dalam ya. Sehingga umat ini setelah memiliki logika yang benar, yang lurus, kemudian mereka mengetahui ya, apa yang bisa menyelamatkan mereka dari akibat-akibat buruk tersebut. Mudah-mudahan bisa tergerak ya untuk berubah. Ya. Allah itu menyuruh kita untuk proaktif gitu. Bukan menunggu perubahan. Kita yang harus berubah. Ya, in tansurullaha yansurkum, begitu kan bahasanya dalam Al-Quran. Kalian dulu tolong agama Allah, ya nanti Allah akan menolong. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berubah dulu kalian semuanya, umat ini, semua elemennya, semua unsurnya berubah. Nanti Allah akan mengubahnya. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya maklumat seperti ini yang kita pelajari insyaallah dari Kutaib ini ya, kitab kecil ya, sederhana saja. Tetapi kita bisa terinspirasi, bisa termotivasi, bisa kita proaktif ya, untuk memperbaiki diri, ya, memperbaiki kita umat ini. Ini memang berangkat dari kekhawatiran kita semua memandang hari ini ya. Memandang keadaan-keadaan saat ini yang memang sangat memprihatinkan ya. Sangat memprihatinkan kita. Mudah-mudahan ini merupakan amal baik kita semuanya yang mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, wa hadzara minadz zulmi wat ta'addi 'ala haqqil ghair. Penulis juga di sini memberikan kita satu kewaspadaan terhadap kezaliman dan perbuatan-perbuatan melanggar hak orang lain. Lima fi dzalika minal 'uqubati wal athari sayyi'ah. Karena kezaliman itu akan berakibat buruk dan nanti pengaruh-pengaruhnya bisa sangat buruk dan meluas. Wa hakadza dzakarul khaufa minal 'uqubatis samawiyyah wal ardiyyah wa asbabaha. Dan penulis juga menyebutkan atau memperingatkan ya supaya kita itu takut kepada Allah ya dari siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang diturunkan melalui langit ya ataupun bencana-bencana yang terjadi di bumi ini, dan juga penyebab-penyebabnya apa gitu ya.
Tentu saja dengan logika keimanan ya, karena kalau mengikuti logika mereka itu nggak masuk gitu. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Ya, kalau saya memperingatkan misalkan awas jangan sampai kita memiliki saham atas turunnya bencana ini misalkan. Dengan perbuatan-perbuatan dosa kita yang mujahirin, yang terang-terangan. Biasanya kalau sudah terang-terangan itu menganggap bukan dosa gitu. Seperti yang saya katakan tadi. Beberapa contohnya. Maka mereka akan langsung menolak gitu. Ya, logika yang salah dari mereka itu di otaknya langsung membunyikan alarm gitu kan. Untuk menolak pernyataan kita itu atau saran kita. Wa dzakara syukra ni'amillahi wa fawaidihi. Juga penulis menyebutkan tentang pembahasan syukur nikmat, ya. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan apa saja faidah-faidahnya. Wa khatama bitaubatin nasuh. Kemudian beliau mengakhirinya dengan pembahasan tentang taubatan nasuha wa syurutiha wa asariha wa wujubiha ala kulli ahad. Dan syarat-syaratnya, pengaruh-pengaruhnya, kewajiban-kewajibannya atas setiap individu. Nah, kalau yang terakhir ini justru sudah kita bahas tersendiri ya. Yakni di Kutaib yang lalu tentang at-thariq ila taubah. Kita sudah bahas di situ mulai dari definisi, mulai dari syarat-syaratnya, kemudian rahasia-rahasianya, kemudian keutamaan-keutamaannya, kemudian beberapa hal yang menjadi syubhat seputar taubat atau beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dialami oleh kaum muslimin ketika mereka berjalan di jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sudah bahas di situ kiat-kiat ya, banyak sekali kiat-kiatnya bagaimana supaya perjalanan kita menuju taubat lempang ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka annahu fi ilajihi li hadhihi al-asya'i qad syahada masisul hajati ilaiha. Tidak diragukan lagi ya bahwa solusi-solusi yang ditawarkan oleh penulis ini beberapa perkara ya, dalam pembahasannya ini itu sudah memang sangat otomatis kita rasakan perlunya gitu ya. Wabil jumlati kesimpulannya fahiya risalatun nafi'atun mufidatun fi hadhil ayyamil 'asibah allati waqa'a fiha ma lam yakun yatawaqqa' al-muslimuna min al-ikhtilafi wa ikhtilalil amri wa ittirabi ahwali aksaril muslimin. Kesimpulannya, ini kata Syekh Jibril ya, memberikan pengantar Kutaib aja nih, kitab kecil aja, tapi masya Allah, ini adalah risalah yang sangat bermanfaat, sangat berguna ya. Di hari ini, di hari-hari sulit ya. Kata beliau ini ya, ini kata beliau di hari-hari yang sulit. Dulu ya, ini sekarang apa lagi? Tambah sulit kita itu. Di mana perkara-perkara kaum muslimin itu tercerai-berai. Goncang kebanyakan kaum muslimin di berbagai negeri di dunia ini. Wa kullu dzalika bisababiz dzunubi allati hanat 'ala katsirin minan nufusi wa asbahat ma'lufatan 'indahum. Kalau disimpulkan, sebenarnya akibat-akibat tadi yang
menjadi konsekuensi yang diterima oleh kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan dosa mereka. Yang mereka itu sangat gampang, sangat mudah melakukannya hari ini. Kebanyakan kaum muslimin hari ini. Bahkan mereka menganggap biasa. Lifushuha, karena memang sudah tersebar sangat luas. Ini memang menjadi jargon musuh-musuh Islam, bahwa keburukan, kejahatan yang diulang-ulang itu lambat laun akan menjadi kebaikan. Bukan pada hakikatnya, tapi dianggap baik gitu. Ini menjadi jargon mereka. Sedikit-sedikit terus sehingga menjadi tidak terasa gitu. Contoh ya, saya perhatikan misalkan setiap televisi swasta maupun resmi pemerintah menayangkan azan. Ada apa dengan azan? Azannya benar, azannya baik gitu. Tapi di sini banyak hal-hal yang rancu gitu. Misalnya sedang azan itu anehnya, azannya itu di kebun gitu kan. Azannya di tengah hutan sendirian, azannya di pantai gitu kan. Ini aneh gitu kan. Yang kedua, di situ tayangan seorang suami sedang sholat berjamaah, istrinya di belakang sama anak-anaknya. Ini ajaran apa? Ini menyelisihi sunnah. Karena kalau kita meneliti dalil-dalil itu, roji yang kuat, laki-laki itu ya sholatnya di mana kalau fardu? Di masjid, berjamaah di awal waktu. Nah ini saya curiga gitu, jangan-jangan ini yang kemudian tanpa penolakan dari pemirsa tertanam di bawah sadar mereka, itu yang dipahami oleh mereka. Keburukan, kesalahan yang diulang-ulang terus setiap hari itu kemudian akan menjadi kebiasaan. Akhirnya mereka meninggalkan rame-rame, ya, meninggalkan apa? Meninggalkan sholat berjamaah. Ini sedikit saja, mulai sedikit-sedikit dihancurkan, dikikis habis. Ini kita harus kembalikan. Ini bisa jadi ini salah satu penyebab dari hinanya sekarang kaum muslimin. Harus kembali kepada jalan yang benar, pemahaman yang benar, logika syariat yang dipakai. Ini mungkin tidak dianggap maksiat ini. Meninggalkan sholat berjamaah nggak dianggap maksiat, bahkan dipuji. Oh, televisi gitu, menayangkan azan. Ini contoh saja beberapa ya, tambahannya contoh lagi. Dan ini lifushuha karena sudah tersebar gitu kan. Bahkan di banyak negeri gitu. Dianggap wajar gitu. Akhirnya mereka tidak terasa sudah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adami man yunkiruha, ditambah lagi, diperberat lagi, enggak ada yang mengingkari hal tersebut gitu. Bahkan tadi memuji-memuji, angkat jempol gitu. Min kabirin au saghirin, apakah itu yang harus diingkari itu dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil? Nggak dianggap maksiat. Ya saya sholat katanya, berjamaah lagi di rumah. Ya, Masya Allah. Dan Rasulullah mengancam sampai akan membakar ya rumah orang-orang yang sholatnya di rumah.
bakar aja sekalian rumahnya. Fala'alla ahlud dini wal aqidati ayyantabihu li anfusihim. Ini ya, mudah-mudahan nih dengan pembahasan seperti ini gitu. Itu orang-orang yang menisbatkan dirinya dengan agama ahlud din. Apakah kiainya, ajengannya, ustadznya gitu kan. Santrinya dan sebagainya. Mereka bisa engeh gitu terhadap diri mereka sendiri. Pertama, kalau kalangan umum misalnya agak sulit, tapi mengapa masa iya gitu ya? Kalau kalangan terpelajar misalkan, kok enggak engeh gitu? Wa ya'rifu mahalla bihim, dan mereka menyadari apa yang sedang terjadi terhadap mereka, apa yang sedang menimpa kepada mereka. Karena itu akar masalahnya. Bagaimana solusi bisa datang kalau akar masalahnya saja nggak tahu gitu. Nih kalau menyelesaikan soal matematika misalnya atau soal fisika misalkan, itu dari soal itu kita harus tahu dulu gitu. Mana diketahuinya, gitu ya. Dari soal tersebut diterjemahkan diketahui, ya satu misalkan. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, misalnya soal sederhana itu diketahui itu. Kemudian ditanyakan, yang ditanyakannya apa, masalahnya apa, gitu. Baru jawab. Bagaimana kita bisa menerjemahkan problematika permasalahan umat sekarang ini kalau kita nggak tahu yang diketahuinya apa? Sementara yang kita ketahui itu aman-aman saja kok, baik-baik aja kok, gitu. Yang ditanyakannya apa, permasalahannya apa, akar pokok permasalahannya apa, kita nggak tahu gitu. Maka bagaimana ada solusi? Gitu. Nah ini seruan bagi kalangan terpelajar ini supaya mereka tahu apa yang sedang menimpa mereka itu. Wa yafiqu min hadhil ghaflah. Yafiqu itu bukan, kalau tadi intabihu itu bangun dari tidur ya. Itu namanya yantabihu li anfusihim gitu. Cik ulah hees wae cek bahasa Sunda namanya. Sing eling sia teh. Punten ya. Pamit nganggo bahasa Sunda ya. Kira mantep ya. Nganggo bahasa Indonesia mah kira mantep. Tong hees wae sia. Sing eling sia teh ya. Geus keur kumaha ieu teh zaman teh ya. Lain tabihu ya. Kalau yafiku itu siuman dari apa? Pingsan. Kalau tidur mah paling lama berapa? Paling lama berapa kalau tidur? 8 jam misalnya. Sampai ada kita harus tidur kalau secara kesehatan harus 8 jam. Waduh. Sepertiga dari hidup buat tidur. Gak ada itu. Tidur itu seperlunya. Sudah segar sehat. Ini beberapa pembahasan nanti mudah-mudahan ini bisa membuat siuman orang-orang yang pingsan. Sudah lama umat ini pingsan, gak sadar-sadar. Gak sadar-sadar. Dari kelalaian ini, min hadhil ghaflah, dari kelalaian ini. Ini harapan Syekh Jibrin ya. Setelah kita mempelajari kitab ini, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang beliau harapkan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengikutinya ya setelah kita tahu maklumat-maklumatnya. Liyakshifallahu anhumus su'a wal khaufa wal 'uqubat. Mudah-mudahan Allah angkat dari mereka itu keburukan, ketakutan,
dan akibat-akibat buruk, konsekuensi dari dosa-dosa kita. Idza raja'u dinahum wa raja'u ila rabbihim. Nah ini raji'u dengan raja'u. Kalau raji'u merujuk. Kalau seandainya mereka merujuk kepada agama mereka, wa raja'u ila rabbihim, dan mereka kembali kepada Rabb mereka. Ini kan rujukannya sudah bukan agama lagi sekarang. Jangan bawa agama, malah begitu. Udah jangan bawa agama di sini mah katanya. Ya kita bawa apa tuh? Mau meninggal bawa apa? Hidup ini harus membawa agama. Mati pun harus membawa agama. Kok jangan dibawa-bawa agama? Aneh. Ini pikiran dari mana? Kalau dituduh ini kamu ini ateis bukan? Marah. Wa raja'u ila rabbihim. Dan kalau umat ini kemudian kembali kepada Rabbnya, Allah Azza wa Jal, fahuwal ghafurur rahim, maka insya Allah ini solusi yang benar. Dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Wallahu a'lamu wa ahkam. Allah lah yang Maha mengetahui tentang problematika umat ini, melebihi pengetahuan tentang diri kita sendiri kepada kita. Jangan dikira Allah nggak tahu tentang problematika umat ini, lalu kemudian putus asa dalam beragama, merasa Allah membiarkan, tidak menolong hamba-hambanya, lalu menjauh akhirnya dari agama, nggak ada gunanya gitu. Nih gue murtad katanya. Ada yang sampai berani seperti itu. Ada. Allah alam. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengetahui semua problematika kita ini, semua problematika umat ini. Maka setelah kita merujuk kepada agama kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah, serahkan urusan kita kepada Allah. Berusaha kita sekuat tenaga dan kembali kepada Allah, memohon pertolongannya siang malam, setiap kita bergerak, setiap kita bernapas, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mengetahui, Allah yang ahkam, Allah yang maha bijaksana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, dan para sahabatnya. Ini muqaddimah ya, atau pengantar dari Syekh Jibrin. Kalau penulis ini seorang mahasiswa ya. Beliau namanya Abdul Aziz ya. Tidak jelaskan lebih lanjut ya. Menempuh kuliahnya di mana, apa S1, S2, S3 ya. Ini harus penelitian lagi ya. Lebih lanjut siapa beliau gitu ya. Ya Masya Allah, tulisannya sedang kita hadapi sekarang ini. Adapun Syekh Jibrin ya, ini ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini baru penulis ya. Ini baru penulis. Alhamdulillahi wahdah. Segala puji milik Allah semata. Sallallahu wasallam ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd.
Semoga selawat serta salam senantiasa terlimpah atas Nabi yang tidak ada lagi Nabi setelahnya. Wa ba'du. Fa innal muslima ya'ishu da'iman ma'al a'mali salihati allati tuqarribuhu ila maulahu wa qad yata'arradu li ba'dil bala'i wal mihan. Kama qala ta'ala laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini beliau memulai dengan memberikan dasar bahwa kita sebagai muslim hendaklah kita selalu berputar selamanya itu dalam hidup dari amal soleh yang satu ke amal soleh yang lain, dan amal-amal soleh itulah yang kita dawamkan terus ya. Hatta istirahatnya kita itu harus jadi amal soleh. Kita niatkan istirahat kita itu untuk memberikan hak badan kita dan untuk membuat kita lebih seger lagi dengan amal soleh yang baru yang akan kita lakukan setelah istirahat. Maka istirahatnya sama saja dengan amal. Istirahatnya sama dengan amal. Bahkan Rasulullah SAW kalau menyuruh Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Istirahatkanlah kami wahai Bilal dengan kumandang azan. Itu suruhan Rasulullah untuk azan kepada siapa? Bilal. Indahnya sabda beliau, indahnya perintah beliau kepada Bilal. Arihna ya Bilal bis salah. Gitu. Istirahatkanlah kami dengan salat ini. Kalau zuhur, asar. Maksudnya adalah kumandangkan azan zuhur wahai Bilal supaya kami bisa istirahat, mengistirahatkan diri dari segala aktivitas-aktivitas yang kita lakukan detik demi detiknya. Bahkan istirahatnya adalah salat. Bahkan sholatnya, ibadahnya itu menjadi rehat, menjadi sebuah kebahagiaan, bahkan hal yang dinanti-nanti. Kalau anak-anak sekolahan, begitu ada tet waktu istirahat, suraknya sambil lari keluar, karena itu yang dinanti-nanti. Kalau mereka pernah belajar, istirahat itu sangat dinanti. Kita bagaimana? Geus duhur deui euy. Aduh, geus asar deui euy. Geus magrib deui. Bahasa kita itu bahasa yang culangung. Bahasa Sunda mah. Kurang ajar itu. Bahasa-bahasa seperti sangat kurang ajar. Jauh dari yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, dinanti-nanti. Bahkan menjadi qurratu ain Rasulullah, wa qurratu aini fis shalah. Jadi penyejuk mata beliau salat itu. Nah, saya teringat di kampung halaman saya itu. Dulu ada orang jamaah masjid. Kalau ditanya beliau itu, Pak, bade angkat ke mana? Nunggu lohor weh. Padahal masih pagi tuh. Marah belauk. Tapi jawaban pertama apa yang beliau katakan? Nunggu lohor weh. Kadinya tak kabalong. Jadi ke kolam memberi makan ikan itu sudah diniatkan untuk menunggu sholat zuhur. Kalau habis zuhur masih ada aktivitas, ditanya dia, Pak, balik kemana Pak? Nunggu asar ya. Kadi tuhula sakedeng. Nah, Masya Allah, sangat terkait dengan masjid hatinya. Apapun diniatkan nunggu sholat. Karena sholat itu dia nanti-nanti. Kapan nih waktunya sholat lagi? Selesai zuhur, kapan nih waktunya sholat lagi? Rindu bertemu dengan masjid.
Ini kita kaum muslimin seharusnya seperti itu. Dari kegiatan ke kegiatan yang lain itu adalah amal-amal soleh. Selamanya itu. Jangan ada libur. Libur tanggal merah. Nggak ada. Ibadah nggak ada liburnya. Liburnya nanti kalau sudah masuk ke liang kubur, baru itu libur. Dan itulah yang akan tuqarribuhu ila maulah. Itu yang akan mendekatkan mereka hamba-hamba Allah kepada Rabb-Nya. Dan memang tapi tidak dipungkiri bahwa dalam hidup itu seorang muslim itu dihadapkan terkadang ini ya, waqad yata'arradu. Kalau qad itu ya, kalau masuk ke fi'il madhi itu artinya pasti. Tapi kalau masuk ke fi'il mudhari itu artinya kadang-kadang. Nah, dalam hidupnya terkadang seorang muslim itu dihadapkan kepada sebagian bencana dan ujian. Nah, kita menyadari ini. Dan memang itu sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nas misalnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu fi kabad. Mereka akan menemui kesulitan-kesulitan. Mereka akan menemui kehidupan yang bisa jadi berat. Dan ini ini umum manusia, kafir maupun muslim. Jadi jangan kira ya, jangan kira orang-orang kafir itu nggak ada kesulitan mereka itu. Nonsense. Bullshit kalau zaman sekarang katanya. Orang kafir juga sama. Apalagi keresahannya, kegelisahannya. Itu mereka lebih-lebih lagi daripada kita kaum muslimin. Mereka dalam keadaan kabad. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ini sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya, maka kita akan memahami hidup. Kita tidak akan mengeluh terlalu jauh. Kita akan kembali merujuk agama kita. Kalau itu tiba kepada kita kesulitan, penderitaan, ujian, bencana dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Menurut agama kita. Kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak perlu kita salah-salahkan, cari kambing hitam siapa. Wah, ini karena memang pemerintahnya. Wah, ini memang si fulan. Wah, ini karena anu dan seterusnya. Ujian itu niscaya. Apa yang kita lakukan? Pertama kali ya qadarullah wa ma syaa fa'al. Wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan ini terjadi, berarti itu sudah kehendak Allah. Tinggal kita menerjemahkan. Tinggal kita meraba. Apa sih kehendak Allah ini? Hikmahnya apa nih? Apa ini? Temukan itu. Temukan itu. Tadi kata saya Jibril, Allahu a'lam wa ahkam. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Itu kaum muslimin selalu ya dalam keadaan lapang ya, dalam menghadapi hidup ini. Seperti di lapangannya Rasulullah SAW. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah engkau sudah aku lapangkan dadamu, wahai Muhammad? Kita seharusnya seperti itu. Bisa lapang dada. Menerima semua keadaan. Sehingga kita bisa berpikir jernih kalau kita lapang dadanya. Nah, ini kalau sempit dadanya nggak bisa berpikir jernih gitu. Nggak bisa merujuk kepada agama kita. Yang ada adalah emosi nanti yang timbul.
Wa hadhihi hiyal mayyizatu allati tamayyazahu an ghairihi. Idza tajaha ila rabbih wa khaliqihi qala Allah Ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahkan ini ujian ini keistimewaan yang Allah istimewakan kepada kaum muslimin, enggak kepada selainnya. Karena kepada selainnya itu azab. Kalau kepada kaum muslimin, liyabluwakum, untuk menguji. Bahasanya menguji. Siapa yang terbaik di antara kalian amalnya. Dan ini perlu kepada kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita. Baru pemahaman seperti ini akan ada dalam diri kita. Kalau sudah ada pemahaman seperti ini dalam diri kita, kita akan siap. Akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah siap. Berikutnya tinggal perjuangan kita berlomba. Berlomba apa? Siapa yang paling baik amalnya. Itu yang dia menang dalam perlombaan. Semuanya kita sedang berlomba, kita semuanya sekarang ini. Kita semuanya sedang berlomba-lomba ini di dunia ini. Walam yakul ayyukum aksaru amala. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan kata kuncinya di sini. Yakni kata kuncinya adalah ahsanu amala. Yang paling baik amalnya. Bukan aksaru, paling banyak, bukan. Allah tidak bilang aksaru amala. Allah tidak bilang siapa yang paling banyak amalnya, enggak. Tapi yang Allah firmankan adalah ahsanu amala, untuk menguji siapa yang terbaik di antara kalian. Apa bedanya? Kalau aksaru itu tidak memperhatikan kualitas, kuantitas banyak. Seperti umat Rasulullah sekarang ini, nggak sedikit tapi banyak. Tapi kualitasnya kagusaun kagusa isail. Seperti apa? Seperti buih, ya, seperti buih kualitasnya. Dan ini merupakan salah satu mukjizat. Setiap nubuah, berita-berita dari Rasulullah SAW yang kemudian sesuai dengan fakta sekarang ini, itu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan logika biasanya orang itu menyangka kalau jumlah banyak kuat dia, kalau jumlahnya sedikit baru lemah. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah di saat itu kaum muslimin itu sedikit? La, tidak, akan tetapi banyak. Cuma mereka itu kualitasnya seperti kualitas buih. Nah, ini kuncinya di sini nih. Kata kuncinya bukan aksaru amal, bukan banyaknya amal, bukan kuantitasnya. Tapi yang diprioritaskan adalah ahsanu amala, yang terbaik. Baru setelah itu berpikir tentang aksar. Yang terbaik tentu saja ya, amalnya ahsan dan banyak dilakukan, aksar juga. Tapi kalau yang harus didahulukan yang mana adalah kualitas. Sehingga Imam Bukhari karena mementingkan kualitas ini,
sampai beliau membuat satu judul dalam Sahih Bukhari, yakni al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu gitu, sebelum berkata-kata dan berbuat. Ini kualitas, karena perbuatan tanpa ilmu, perkataan tanpa ilmu zong, nggak ada kualitas sama sekali, percuma. Jadi apa ahsan itu? Apa yang terbaik itu? Wal hasanu wal khalisu lillah. Pertama, syaratnya dikatakan baik itu adalah niatnya murni untuk Allah. Yang kedua, al muwafiqu li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Cocok dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke dalam sunnahnya, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa perkataan, baik itu tindakan, perbuatan, sikap dan perilaku, maupun takrir beliau, pengakuan dan penetapan beliau terhadap perbuatan sahabat. Itu termasuk sunnah Rasulullah. Bagaimana kita tahu bahwa perbuatan ini sesuai, bahwa perbuatan ini tidak sesuai? Itulah ilmu. Itulah ilmu. Dengan ilmu lah kita tahu, oh ini yang sesuai dengan sunnah. Makanya sekali lagi, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Situ. Jadi niatnya, hatinya tersambung kepada Allah. Sedangkan tata caranya, lihat bagaimana Rasulullah melakukannya, bagaimana Rasulullah menetapkannya, bagaimana Rasulullah membimbing perbuatan tersebut. Baru itu namanya ahsanu amal. Allazi yajma'ul amrain. Artinya ahsanu amal itu harus ada dua syarat tadi. Kan kalau zaman sekarang ini ya, syubhat yang sangat besar sekali itu adalah ketika seorang ditanya, "Ustaz, ini bagaimana hukumnya?" Oh, tergantung niatnya. Oh, tergantung niatnya katanya. Amal itu kan tergantung niatnya. Titik sampai di situ. Enggak dilanjutkan. Kalau kita tergantung niatnya dan tergantung tata caranya, baru titik di situ. Orang PKI dulu, ya, nyatroni janda-janda kan, konon ini cerita itu sebagiannya. Lalu ketika ditanya, ya saya macamnya berbuat baik, menolong yang kesepian katanya. Saya niatnya baik katanya. Menolong yang kesepian katanya. Naudzubillah. Betapa banyak orang yang berpikirannya seperti itu. Yang penting niatnya baik. Kalau kata kita, yang penting niatnya baik, ikhlas lillah, dan tata caranya benar sesuai dengan sunnah Rasulullah. Qala subhanahu, bala man aslama wajhahu lillah. Nih, benar. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya untuk Allah, ini niat karena Allah. Wa huwa muhsinun, lalu kemudian dia berbuat baik. Bagaimana dikatakan baik tadi? Ya tata caranya harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Jadi ayat ini tidak mencukupkan dengan bala man aslama wajhahu lillah.
Tetapi ayat ini dilanjutkan wa huwa muhsinun, serta dia itu beramalnya itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Falahu ajruhu inda rabbih. Baru ini ada pahalanya di sisi Rabbnya. Jadi digabung, harus ada dua-duanya. Antara ikhlas dengan mengikuti sunnah. Enggak boleh mengikuti sunnah saja tapi niatnya kemana-mana. Enggak boleh juga niatnya baik karena Allah tetapi tata caranya serampangan. Enggak boleh. Dua-duanya harus bergabung. Allazi yajma'ul amrain. Itu yang ahsan, itu adalah yang menggabungkan dua perkara ini. Ikhlas dengan ittiba. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 112. Sedikit lagi, wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan untuk beribadah. Ibadah itu banyak. Ada ibadah qalbiyah dengan hati. Ada ibadah fi'liyah dengan perbuatan. Ada ibadah qauliyah dengan lisan. Ada ibadah maliyah dengan harta kekayaan. Itu semuanya amal-amal itu yang sesuai dengan sunnah itu harusnya mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah itu kecuali dengan ikhlas. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menggabungkan dua syarat ini. Maka batal orang yang mengatakan, yang berfatwa, oh tergantung niatnya. Sangat mudah berbicara mereka itu. Tidak tahu konsekuensinya. Ya, barangkali sampai di sini ya. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Ini baru sekilas ya. Kalau saya simpulkan tadi dari Syekh Jibrin itu memandang secara keseluruhan isi kitab ini ya, sampai kepada harapan-harapan beliau. Semoga kita sesuai dengan harapan beliau. Kemudian ini dari penulis ya, sepatah kata di awal ini memberikan dasar yang penting dulu bagi kita untuk kita pahami ya, supaya pemahaman-pemahaman berikutnya yang akan beliau sampaikan itu sudah ada ya dasarnya. Kalau tidak ada kita tutup saja. Terus ini saya kira ya sudah cukup difatwakan ya oleh para asatidz kita ya. Tinggal kita dengarkan ya, kita pahami dengan baik-baik. Sesungguhnya mereka itu saya yakinnya mereka itu tidak serampangan dalam berfatwa. Fatwa ini maupun fatwa itu ya, masing-masing pastinya memiliki dasar yang kuat. Adapun kita ya, selaku yang mengikuti fatwa. Yang pertama, istafti qalbaka. yakni kita harus memahami mana yang cocok bagi kita. Karena fatwa itu tidak mengikat seluruhnya ya. Dan fatwa itu tidak mengikat sepanjang masa. Jadi fatwa itu hanya berlaku kepada sebagian ya, dan juga harus selalu diperbaharui gitu, sesuai dengan keadaannya. Adapun kita ya, sekali lagi selaku yang mengikuti
kita menghargai semua fatwa tersebut. Kalau mereka itu berdasarkan dalil-dalil, ya, maka itulah usaha keras sekuat tenaga beliau-beliau itu, ya, untuk memahami din ini. Dan atas usaha mereka itu Allah hargai kalau betul sesuai 2. Kalau keliru dinilai 1. Tapi masih memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu yang penting, adab kita ya. Adab kita bagaimana terhadap fatwa ya. Adab kita terhadap fatwa. Nah, kita tidak bisa ya memaksakan. Barangkali itu saja yang bisa saya katakan karena saya bukan ahlinya gitu. Untuk berfatwa bukan ahlinya. Saya hanya mengatakan adab kita terhadap fatwa-fatwa tersebut ya. Gitu. Mohon maaf ya, tidak bisa lebih panjang gitu. Ada lagi barangkali? Kalau tidak ada, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.